A. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Maret 1945, tentara Jepang menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung pada 9 Maret 1945. Dengan demikian, berakhirnya penjajahan Hindia Belanda dan mulainya penjajahan Jepang. Pada tahun 1943, tentara Jepang mulai terdesak. Dengan keadaan ini, pemerintahan Jepang memberi janji kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Janji tersebut diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Jenderal Kaiso pada 7 September 1944. Pada tanggal 29 April 1945 oleh Seiko Shikikan dibentuklah Dokur Sujumbicho Sakaya atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dengan disebut BPUPKI. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi. Tugas pokok BPUPKI adalah menyelenggarakan pemerintahan dasar tentang hal-hal penting, rancangan-rancangan, dan penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan negara Indonesia yang baru. Prosesnya ada beberapa tahap, yaitu yang proses pertama, 1. Sidang BPUPKI pertama, dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, secara berturut-turut, tampil beberapa tokoh yang menyampaikan usulan yang berupa gagasan dasar Indonesia Merdeka. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 dengan menyampaikan usul dasar Indonesia Merdeka, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, 5, kesejahteraan rakyat. Pada naskah rancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan itu terdapat 5 dasar negara yang dicantumkan. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada tokoh-tokoh Islam. Sidang hari kedua tanggal 30 Mei 1945 tampil tokoh-tokoh Islam. Mereka mengusulkan agar dasar negara yang disepakati nanti adalah dasar Islam, mengingat bahwa sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam. Tetapi Bung Hatta yang berpidato pada hari itu juga tidak menyetujui dasar Islam ini. Bung Hatta mengusulkan agar dibentuk negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Yang ketiga ada Supomo. Supomo ini berpidato pada tanggal 31 Mei 1945. Pidatonya Supomo ini berisi tentang teori kenegaraan secara yuridis, politis, dan sosiologis, serta syarat-syarat berdirinya negara, bentuk pemerintahan, dan hubungan antara negara dan agama. Supomo juga setuju dengan pendapat Bung Hatta agar urusan agama dipisahkan dengan urusan negara. Ia juga tidak menyetujui dasar Islam karena menurutnya tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan yang telah diidam-idamkan kita. Supomo mengusulkan dasar negara yang mirip usulan Yamin. Ia mengusulkan dasar negara yang pertama persatuan, 2, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima semangat gotong royong. Yang keempat ada Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato di depan sidang BPUPKI. Pidato ini terkenal dengan lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip. Yang pertama, nasionalisme, yang kedua, internasionalisme, yang ketiga, mufakat, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan 3 asas dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama Trisila, yaitu yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosial demokratis, yang ketiga ketuhanan. Yang kedua ada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selesai sidang, BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 untuk merumuskan kembali secara bersama-sama. Hasil sidang BPUPKI pertama pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 merumuskan sebuah naskah yang dinamakan Piagam Jakarta.
yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan yang pertama tadi ada BPUPKI yang pertama, yang kedua itu ada Piagam Jakarta, dan yang ketiga ada sidang BPUPKI kedua. Itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Panitia perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang setelah membahas beberapa masalah yang akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar dapat mengambil dua keputusan penting, yaitu yang pertama ada menyetujui rancangan yang sudah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. Yang kedua, pembentuk panitia kecil perancang undang-undang. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI bersidang lagi. Rancangan Undang-Undang Dasar terdiri dari 3 bahan, yaitu yang pertama, rancangan pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga, rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang keempat, tadi kan ada BPUPKI yang pertama, terus Piagam Jakarta, terus yang ketiga BPUPKI kedua, yang terakhir sidang PPKI 18 Agustus 1945. PPKI akan mengadakan sidang yang dimulai pada pukul 9:30. Penggantian 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Maha Esa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Protestan dan Katolik mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, bahannya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tanggal 18 Agustus 1945, dalam waktu yang sangat singkat, memperoleh kesepakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan negara, perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa revisi. Yang pertama, Piagam Jakarta dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, rancangan hukum dasar disahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Poin B. Pancasila di awal kemerdekaan. Yang pertama, Pancasila di era berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, maka saat itu juga Pancasila sah menjadi dasar negara dan ideologi bangsa negara Indonesia. Meskipun kata Pancasila itu tidak tercantum dalam batang tubuh, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi Pancasila itu menjadi belief system dan merupakan dasar atau ideologi bangsa negara Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu Pancasila di era Konstitusi RI 1949. Di dalam Mukadimah Konstitusi RI 1949 tercantum rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Di sini terjadi perkembangan Pancasila, yaitu munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kata Bhinneka itu tersusun dari 2 kata, yaitu Bhinneka dan Ika, yang dimana apabila digabungkan atau disatukan itu terdapat kalimat yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun bangsa Indonesia menampakkan perbedaan dan keberagaman, tetapi tetaplah bangsa Indonesia ini satu, seperti kata Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu perlu untuk mendalami Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua ini untuk mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, yaitu Pancasila di era Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini juga tercantum rumusan dasar negara yaitu Pancasila seperti yang terdapat dalam Konstitusi RI 1949. Di sini Pancasila tetap berkelanjutan dan seperti pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Konstitusi RI 1949 di dalam UUDS 1950 ini juga tidak tercantum kata Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu Pancasila di era Presiden Soekarno. Di sini penjelasannya akan lebih panjang dari era-era sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu tepatnya pada sidang BPUPKI yang pertama, Presiden Soekarno mengusulkan agar Pancasila dijadikan sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Semenjak diakuinya kedaulatan negara Republik Indonesia oleh bangsa Belanda pada tanggal 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, disitulah berlaku Konstitusi RI 1949. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950, berlakulah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan kemudian setelah pemilu 1955, dibentuklah Dewan Konstituante untuk merancang konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Dalam Pancasila di era Insinyur Soekarno ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di sini krisis politik semakin memuncak, bahkan Dewan Konstituante tidak berhasil merumuskan konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Akhirnya, Kasat Letnan Jenderal Nasution mengusulkan kepada Insinyur Soekarno untuk mendekretkan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Insinyur Soekarno melakukan pidato yang berjudul Respublika, sekali lagi Respublika, agar Dewan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1950 sebagai dasar negara yang tetap. Kemudian pada 3 Juli 1959 berlangsung pertemuan antara Sartono, Menteri Insinyur Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan untuk segera melaksanakan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Insinyur Soekarno melakukan Dekret Presiden 5 Juli, yang tepatnya dilakukan di Istana Merdeka pukul 17 dengan isi yaitu yang pertama membubarkan Dewan Konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Kemudian yang ketiga membentuk MPRS yang beranggotakan anggota dewan dan utusan daerah. Kemudian yang kedua, sistem kepartaian dan Pancasila. Penetapan mengenai sistem kepartaian dan Pancasila dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1959. Ini dilakukan sebagai langkah penataan kehidupan kenegaraan dengan syarat 1. Menerima dan membela konstitusi Pancasila. Yang kedua, menggunakan musyawarah untuk mewujudkan cita-cita politik. Yang ketiga, menerima bantuan dari luar negeri atas seizin pemerintah. Yang keempat, Presiden berhak menyelidiki administrasi partai dan keuangan partai. Yang kelima, Presiden berhak membubarkan partai. Selanjutnya, Pancasila di era Presiden Soeharto. Bagaimana perhatian Presiden Soeharto terhadap Pancasila? Pada pidato peringatan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni tahun 1967, beliau mengatakan bahwa karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Dalam 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Bapak Soeharto juga pernah menegaskan bahwa kita mengagungkan Pancasila bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dan dirumuskan oleh seseorang dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang
yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya, juga telah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Soeharto juga pernah menyatakan bahwa kekuatan Pancasila seperti yang telah terbukti sampai saat ini yang menunjukkan bahwa Pancasila bukan milik seseorang, Pancasila bukan milik suatu golongan, Pancasila bukan sekedar penemuan satu orang, melainkan benar-benar mempunyai akar di dalam sejarah dan batinnya seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu ditegaskan bahwa Pancasila adalah wujud kepribadian seluruh bangsa Indonesia, juga Pancasila adalah jiwa dari bangsa Indonesia. Sewaktu berkunjung ke Australia tanggal 9 Februari tahun 1972, Bapak Soeharto juga menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara di dunia, tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua melalui masa gemilangnya negara Kerajaan Sriwijaya Majapahit dan Mataram, kemudian mengalami masa penderitaan penjajahan sepanjang 3,5 abad, sampai akhirnya dalam tahun 1945, bangsa kami memproklamasikan kemerdekaan setelah melakukan perlawanan dan pemberontakan melawan penjajah yang kejam. Semuanya itu membentuk kepribadian kami. Pancasila yang merupakan kesatuan yang bulat dari ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, dan kedaulatan rakyat, serta keadilan sosial. Soeharto sangat menekankan bahwa cita-cita untuk membangun suatu masyarakat modern yang tetap berkepribadian sendiri, masyarakat Indonesia modern yang serba selaras atau masyarakat Pancasila dengan cita-cita kita itu secara sederhana dapat dirumuskan sebagai masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan dan religius, atau kalau meminjam yang populer, masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialis, yang religius dengan ciri-ciri kelompok. Yang pertama, tidak membenarkan adanya kemelantaran, keterbelakangan, keterpecahan, pemerasan, kapitalisme, feudalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Karenanya harus bersama-sama menghapuskannya. Yang kedua, menghayati kehidupannya dengan berkewajiban takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada tanah air, kasih sayang pada sesama manusia, dan suka bekerja, juga rela berkorban untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, bagaimana penghayatan dan pengalaman Pancasila atau biasa disingkat dengan P4. Presiden Soeharto menyampaikan amanatnya pada Disnatalis ke-25 Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember tahun 1974 bahwa dewasa ini kita baru merasa memiliki Pancasila, tetapi belum betul-betul memahami atau menghayati apa sebenarnya arti Pancasila itu. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar manusia yang adil dan beradab. Kedua, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran juga keadilan. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, yaitu menempatkan persatuan kesatuan kegiatan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun di atas kepentingan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta terhadap tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Lalu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika.
Sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan pribadi. Lalu memusyawarahkan untuk mencapai mufakat, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusannya diambil dan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, lalu menghormati hak-hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain, juga bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan dan berkeadilan sosial yang merata. Selanjutnya, bagaimana Pancasila sebagai satu-satunya asas? Pancasila sebagai satu-satunya asas pada tanggal 19 Februari tahun 1985 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Dengan ini, partai dan golongan karya wajib berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana bunyi pasal 2 Undang-Undang tersebut. Yang pertama, partai politik dan golongan karya berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Bunyi yang kedua yaitu asas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Pancasila di era reformasi. Yang pertama, gerakan reformasi. Gerakan reformasi di Indonesia menurut Danu Subroto bermula ketika terjadi krisis moneter di Asia. Jadi di Asia mengalami krisis moneter yang berakibat memperlemah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat itu lemah karena krisis moneter, yaitu merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam terhadap dolar Amerika, dan juga inflasi yang tidak terkendali yang menyebabkan harga-harga bahan kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan yang tinggi, mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada saat itu dikarenakan krisis moneter di wilayah Asia. Kemudian pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi di dalam kampusnya hingga menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. Peristiwa ini juga lebih dikenal dengan tragedi Trisakti, menewaskan 4 orang pada saat itu. Peristiwa inilah yang memicu kerusuhan massal di ibu kota sehari kemudian disusul gerakan moral oleh mahasiswa hampir di seluruh Indonesia. Dan masih banyak lagi aksi seperti aksi massa mahasiswa yang menduduki gedung MPR atau gedung DPR yang menuntut 2 hal, yaitu yang pertama diadakannya sidang istimewa MPR, yang kedua mendesak MPR agar mencabut kembali mandatnya terhadap Presiden Soeharto. Pada saat itu terjadi banyak kekacauan, banyak kerusuhan. Kemudian 2 Pancasila di awal reformasi, yaitu semenjak digulirkan reformasi di negara kita, terdapat beberapa keprihatinan yang dirasakan tentang makna Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Salah satunya Pancasila sebagai ideologi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi terpinggirkan dalam pidato-pidato resmi. Para pejabat menjadi fobia dan malu untuk mengucapkan Pancasila. Anak-anak sekolah tidak lagi mengenal bunyi dan urutan Pancasila, apalagi nilai-nilai Pancasila. Bahkan kampus-kampus yang notabene syarat para cendekiawan pun
berkembang kecenderungan untuk menafikan Pancasila. Pada awal era reformasi ini, semenjak reformasi digulirkan, digunakan nilai-nilai Pancasila, ideologi Pancasila sebagai ideologi negara mulai terkikis dari kalangan pejabat hingga anak-anak. Seperti itu. Kemudian dilanjut lagi pada masa yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimaksud amandemen adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, yaitu pada saat itu MPR merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi MPR pada saat itu melaksanakan tugasnya, yaitu yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini yang dilakukan oleh MPR ini selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Insinyur Soekarno, yaitu Ketua Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi MPR merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini selain merupakan perwujudan tuntutan dari reformasi, dituntut untuk merubah undang-undang, juga sejalan dengan pidato IR Soekarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering dikenal PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Yang pada kesempatan itu antara lain ia menyatakan bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat. Jadi sebelum diamandemen, undang-undang dasar itu memiliki atau mengalami perubahan yang mengalami perubahan beberapa kali. Seperti undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat. Nah, seperti itu. Bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi groundworks. Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Jadi pada saat pidato Insinyur Soekarno, dia mengatakan bahwa nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lebih lengkap. Artinya apa? Undang-undang dasar sementara dan undang-undang dasar kilat itu belum sempurna. Kemudian diamandemen, dirubah kembali menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Dasar yuridis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berpedoman pada pasal 37 yang mengatur prosedur perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi MPR di dalam merubah undang-undang itu mempunyai dasar, mempunyai pedoman, yaitu pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian B. Dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada beberapa dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada 5. Kemudian yang C, tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, MPR di dalam merubah Undang-Undang Dasar itu mempunyai tujuan dan mempunyai maksud. Ada 7. Kemudian yang terakhir, kesepakatan dasar. Terdapat beberapa kesepakatan dasar dari pihak MPR sendiri yang tidak boleh diubah dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada 5. Itu banyak sekali pedoman atau dasar di dalam MPR
mengamandemen atau merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa menjadi undang-undang yang sempurna dan lengkap. Semua yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah sempurna dan lengkap. Nah, begitu. Cukup sekian. Terima kasih. Dinamika UUD 1945. Pengertian UUD 1945 ialah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber bagi peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 berisi pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD yang pernah berlaku di Indonesia diantaranya UUD 1945, UUD 1949, dan UUD 1950 atau biasa yang disebut sebagai UUDS 1950. Fungsi UUD sendiri yaitu sumber hukum tertinggi bagi produk hukum dan kebijaksanaan pemerintah, serta sebagai sarana atau alat pengawasan berlakunya semua peraturan dalam suatu negara. Isi materinya berisi tentang pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pada masa awal kemerdekaan itu terjadi pada 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Masa UUDS 1950 terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Isi dekret Presiden menjelaskan tentang 1. Menetapkan pembubaran konstituante, 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi. 3. Pembentukan MPRS. Masa Orde Lama. Di masa Orde Lama ini banyak terjadi penyimpangan. Sistem pemerintahan tidak dijalankan sesuai dengan UUD 1945. Hasil pemilu 1955 ada 4 partai yang berpengaruh, yakni PNI, PKI, Masyumi, dan NU. Ideologi Nasakom dikukuhkan dan disamakan dengan Pancasila. Dan pada masa Orde Baru, tekad Orba melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sidang MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundangan RI yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1956. Pada Orde Reformasi, setelah Soeharto turun, Habibie naik menjadi presiden. Pada Desember 1998 dilaksanakan sidang istimewa menghasilkan keputusan memberi mandat kepada presiden untuk menyelenggarakan pemilu pada tahun 1999. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai, dimenangkan oleh PDIP dengan 34% suara. Amandemen UUD 1945. 1. 19 Oktober 1999, 2. 18 Agustus 2000, 3. 9 November 2001, 4. 11 Agustus 2002. Sistematika UUD 1945. Pembukaan UUD 1945, batang tubuh atau isi UUD 1945, penjelasan UUD 1945, pembukaan UUD 1945, batang tubuh atau isi UUD 1945, penjelasan UUD 1945.